Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Islam itu indah, banyak macam kisah yang menarik dan semestinya patut dicontoh. Salah satunya kisah Aba Dahdah menjual kurma yang luas dengan surga. Sahabat yang beriman, suatu ketika datang pemuda yatim ke majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadukan perkaranya kepada Rasulullah, dan pemuda itu pun bercerita, "Aku hendak mengadukan tetanggaku pada engkau ya Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Apakah hendak yang engkau adukan wahai pemuda?" "Aku hendak membuat pagar di sekeliling kebunku, namun ada satu pohon kurma milik tetanggaku yang menghalanginya. Sudah aku tawarkan untuk membelinya, namun dia enggan menjualnya." Pemuda yatim itu pun memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau bersedia mendatangi tetangganya agar membujuknya untuk menjual pohon kurmanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghampiri tetangga tersebut dan memberitahukan duduk perkaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar dia berkenan memberikan pohon kurma tersebut atau rela menjualnya, namun sang tetangga bersikukuh menolaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, "Juallah pohon kurma itu demi pemuda yatim ini. Niscaya engkau di akhirat akan mendapatkan pohon kurma yang luasnya andai kata orang berjalan akan menempuh waktu yang panjang." Tawaran Nabi sangat menggiurkan karena tidak ada yang mendandingi sebuah pohon kurma di dunia dengan pohon kurma di akhirat. Namun sang tetangga tidak bergeming dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tetap enggan menjual pohon kurmanya. Para sahabat pun terheran-heran dengan hal tersebut. Salah seorang sahabat bernama Aba Dahdah bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apabila aku dapat membeli pohon kurma orang itu, lalu aku berikan pada pemuda yatim itu, apakah surga yang engkau janjikan akan menjadi milikku?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Iya," tanda bahwa beliau menyepakati apa yang ditanyakan Aba Dahdah. Mendengar hal tersebut, Aba Dahdah mendatangi tetangga anak yatim itu dan dia berkata, "Apakah engkau tahu bahwa kebun kurmaku memiliki 600 pohon kurma?" Tetangga anak yatim itu pun menjawab, "Siapa yang tidak tahu dengan kebunmu, wahai Aba Dahdah? Semua pedagang pun tahu." Lalu Aba Dahdah menawarkan kepadanya, "Kalau begitu, kebun kurmaku termasuk pagar semua dan tempat singgahnya aku tukar dengan pohon kurmamu. Apakah engkau mau?" Tetangga itu pun menjawab, "Tentu aku mau." Setelah transaksi terjadi, Aba Dahdah memberikan pohon kurma itu kepada pemuda yatim agar dia dapat menyempurnakan membuat pagar kebunnya. Lalu Aba Dahdah menagih janji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kini aku telah mendapatkan pohon kurma di surga?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aba Dahdah merasa galau. Dia tidak percaya setelah pengorbanannya untuk mendapatkan pohon surga tidak membuahkan hasil. Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuatnya sangat terpukul. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ucapannya, "Wahai Aba Dahdah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan satu pohon kurma di dunia dengan pohon kurma miliknya di surga. Namun engkau justru menambahnya dengan kebunmu dan seisinya. Kini bukan pohon kurma yang engkau dapatkan,
namun kebun surga yang tidak akan mampu dijangkau luasnya. Mendengar hal tersebut, Aba Dahdah sangat gembira, begitu senang dengan kebun surga miliknya. Alangkah gembiranya Aba Dahdah saat berjalan pulang, lalu ia menceritakan kepada istrinya. Istrinya pun turut bahagia dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, begitu beruntungnya Aba Dahdah. Bukan pohon kurma lagi yang ia dapatkan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kebun kurma di surga. Dari kisah di atas mengajarkan kita bagaimana balasannya kepada orang-orang yang memberi sedikit hartanya kepada anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.